dalam surat Al-Hijr terkait nyembah sampak sedo. Hatta ya'tiyakal yakin. Iku maksudnya nyembah yang bagaimana? Yang dimaksud nyembah datang Allah sampai mati itu yang bagaimana? Ingat Pak, Allah tidak akan menciptakan Anda semuanya kecuali hanya untuk beribadah. Allah pun tidak akan memerintahkan jenengan kali kula kecuali hanya menyembah padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha. Itu. Terus yang dimaksud nyembah iku piye to Pak? Nyembah. Oh. Lihat di dalam surat Al-An'am ayat 79. Di situ ada kalimat inni wajjahtu menuju wajhiyah. Kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Tentunya ini ada wasilah khusus, yaitu pangroso. Sebab di dalam diri ruh ada namanya rasa atau ihsan. Di dalam diri rasa itu ada cahaya atau nur makrifat. Di dalam nur makrifat, di dalam cahaya itu ada urip. Itulah wujudnya Allah. Inilah proses sangkan paraning dumadi. Inilah proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ruh itu harus nyandang namanya ihsan, harus nyandang masalah rasa. Lah munculnya rasa di dalam dada Anda itu berawal dari nyantai aja sambil ngopi. Nah, nyantai mawon, jangan dipaksa. Sehingga malam hari ini kita akan membahas makalah 148 terkait bahwasanya Allah tidak wujud. Atau Allah tidak terhijab oleh segala sesuatu. Itu bagi siapa? Bagi hati yang sudah kehancuran selain aku, Allah. Tapi bagi hati yang belum kehancuran selain wujud Allah, makalah ini enggak masuk. Bahkan tuduhanmu terhadapku bahwasanya aku berikrar sebagai Tuhan, enggak. Itu oleh karena ketidakfahamanmu aja. Sama. Ketika Syekh Siti Jenar mengatakan aku Allah, oleh karena ketidakfahaman orang lain itulah menuduh bahwasanya
Syekh Siti Jenar ngaku-ngaku sebagai Allah. Kemarin sudah saya katakan, kau mencari penolong siapa? Allah yang Esa atau selainnya yang tidak punya hak wujud apapun? Terserah. Kedua pilihan itu sudah berikan Allah konsekuensinya masing-masing. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Anda pilih siapa? Nyapo awakmu kok ndewak-ndewakno klason. Dia itu loh nggak punya sifat wujud. Mengapa kamu puja-puja klason? Urip iku ngomong ning atimu. Lah nyapo? Kuiku percaya nang raine klason. Sampak-sampak kau melupakan aku dalam dirimu. Mengapa kau cari Tuhan selain aku? Padahal mereka itu tidak punya hak sama sekali untuk bisa menolong pada dirimu. Gak ada. Masihkah kau belum percaya? Allah berkata begitu. Rungokno kupingmu sing akeh kopoke. Al-A'raf 197 walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Iki urip dalam hatimu ngomong. Jangankan bisa menolong dirimu, lah menolong dirinya sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Oleh sebab itu dekatkanlah dirimu padaku yang sesungguhnya aku setiap saat dan waktu dekat pada dirimu. Uzkuruni azkurkum. Ingatlah, aku bersemayam di dalam dirimu. Kau sakit, aku tunggu. Kau dalam keadaan kesusahan, aku selalu setia padamu. Apapun yang kau butuhkan, fahuwa hasbuhu, tak cukupi. Kau ingin beol, tak layani. Kau ingin melihat, tak layani. Mendengar, bernafas, tak layani. Tapi mengapa kau beralih terhadap sesuatu yang tidak bisa setia padamu? Klason wi. Kau sakit, gak mungkin kau ditengok. Kau kesusahan, gak mungkin dia perhatian padamu. Tapi mengapa kau lalai padaku yang setiap saat aku ini setia padamu? Ingat, uzkuruni, apabila kau ingat padaku, bentuknya kau ingat, kau sadar yang melayanimu adalah aku, ya azkuruni. Uzkuruni azkurkum, maka aku
juga ingat padamu. Aku tidak hanya setia pada dirimu ketika saat di alam dunia, aku pun setia padamu setelah meninggalkan alam dunia. Raine klason, kau mati ya wis dadah mateo. Mana bisa menolong? Ingat, barang siapa yang mencari Tuhan selain aku, maka gelaplah, tersesatlah mereka. Tapi jikalau mencari penolong hanya padaku, maka kujamin hidupmu baik di dunia maupun akhirat keadaan damai tentram. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah wahai hambaku atas pesanku berikut ini. Bapak Ibu hadirin, yang terpenting bagaimana cara di dalam hatimu selain aku Allah itu tidak ada. Ini sebagai inti semua dinu tauhid, endingnya itu di situ. Jikalau iman, bagaimana iman itu sudah menjadi ihsan. Kuncinya di sini. Kesimpulannya semua ilmu yang tanpa batas ini jeketek mak peludit ada di situ. Dan aku juga sudah memberikan cara yang termudah untukmu supaya kau betul-betul tercapailah kewujudan selain aku itu tiada. Jikalau kau cari jalan lain, monggo terserah kau. Anda sudah aku kasih jalan yang terbaik dan tercepat untuk bertemu aku ini. Jikalau kau cari jalan lain, silahkan. Enggak ada hak pemaksaan di sini. Silahkan kau mencari jalan yang lain untuk bertemu aku, silahkan. Yang katanya miturut Tuhanmu itu begini-begini, silahkan. Tapi simpel saja, aku tidak akan mempersulit perjalananmu untuk bertemu aku. Enggak, justru aku permudah. Jikalau kau mau. Jikalau enggak mau, ya sudah. Itu terserah Anda. Berkenaan dengan hal itu, tolong dibuka dalam makalah 184. Kitab Al-Hikam. Perlu nanti matane kitab ini kami syarah. Nanti kitabnya tak berikan padamu sebagai referensi muqabbalah bagi Anda untuk mempermudah pengajian, lebih-lebih yang ada kaitannya dengan cara khalwat bisa wusul pada Allah. Qala musannifu rahimahullah ma hajabaka. Sak temene teng mriku mboten enten in kalimah pengukuhan enggak. Tapi mungkin nanti kalau kita syarah ada.
Maka jabaka ora iso ngaling-ngalingi, nutupi, tidak bisa menutupi terhadapmu anillahi saking Allah. Sesungguhnya sak temeni aslinya tidak ada perkara yang bisa menutupi Allah terhadap dirimu. Nggak ada sebetulnya. Apa perkara iku wujudu maujudin, wujudi perkara kang maujud. Mana? Ya makhluk iki. Ma'ahu ing dalem sertane Allah. Sebetulnya itu perkara selain Allah sing kok terko wujud di dalam wujudnya, karena sebab diwujudkan yang wujud iku nggak bisa menghalangi dirimu pada Allah sehingga kau tidak bisa melihat Allah. Enggak. Dengan catatan id la syai'a, ketika tatkala ora ono ing syai' ma'ahu ing sertane Allah. Dengan catatan itu tidak menjadikan satu penghalang manakala syai'a perkara selain Allah kuiku enggak ada di dalam dirimu. Wa innama hajabakalan angin pestine nutupika ing sira anhu saking Allah. Apa tawahumu wujudin, angen-angenmu wujude. Oleh karena kau punya angen-angen anggepan kalau kau wujud, itulah makhluk, itulah yang menutupi hatimu. Ma'ahu ing dalam sertane Allah. Coba hatimu diemo, angen-angeno yang dirimu makhluk iku gak wujud. Ini namanya tafakkur. Berarti aku makhluk iku tatkala tidak wujud, berarti aku iki siapa? Bisa jawab toh? Makalah ini jikalau didengarkan oleh orang am yang belum paham, pasti belum paham. Pasti kau diamuk, pasti kau dicaci, dimaki dan dituduh seperti Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku iki pangeranmu yang luhur. Anda berkata seperti itu tatkala di dalam dadamu itu tajalli, maka itulah yang benar. Tapi Anda telah membuat pusing banyak orang. Apakah orang sadar itu harus pusing dulu? Iya, harus pusing dulu. Orang iman itu awalnya ingkar. Oleh karena dapat hidayah diterima Allah, maka jadilah dia itu beriman. Contohnya gak usah jauh-jauh, jenengan dulu itu ya, sebelum panjenengan Anda semua menerima terlibat di dalam Bahrut Tauhid,
Delok raine klason niku mbunek-mbunek. Lho nggih. Banyak di dalam WA kemarin itu yang aku terima kula nggih guyu mawon. Semputene nggih Gus. Biyen dulu itu kula mencaci jenengan. Saya anggap ajaran panjenengan niku sesat. Tapi ketika saat saya paham, sepurane sing akeh. Saya lho, nggak ada apa-apa kok. Nyantai mawon jenengan. Rapopo. Dan itu memang harus kado. Seperti itu harus kuterima, Pak. Lihat dalam satu ayat bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan hal ini. Walau karihal musyrikun. Muhammad, walaupun kau dibenci, dicaci oleh umatmu, tetap itu sampaikan. Rasulullah jawab, oh ye. Nah, saya juga harus oh ye. Dan saya mboten sepaneng ya. Iki mang masalah materi ini nemen sepaneng nih. Terus bagaimana? Selain Allah yang kuterka wujud seperti diriku sebagai makhluk ini, bisanya gak wujud iku piye? Bagaimana? Pak nyun sewu Bu, mohon maaf. Kalau panjenengan selalu memakai akal, yang akal itu punya mata yang disebut ainul basyariyah, nggak bisa sampean mengatakan kita makhluk itu gak wujud. Sedikit aja meremoh meripat dohirmu, lalu lekno, apa lekno ini Pak? Buka matalah hatimu untuk memandang al-haq. Sebenarnya siapa sih? Mulai dari yang wujud, yang berkehendak, yang maha kuat, yang maha mengerti, alim, maha hidup, maha mendengar, maha berkalam. Wis titik ae. Gak kesusu, jangan kesusu muring-muring, jangan boro-boro marah-marah dulu. Coba ngen-ngenen. Andai kata tidak ada nyatanya wujud Allah ahad di dalam dirimu, apakah dirimu bisa beraktivitas? Gak usah dijawab, ngen-ngenen ning hatimu. Laula zuhuruhu, lamuno ora nyoto pertelane Allah fil mukawwanat ing dalem piro-piro makhluk, ya ma waqa'a alaiha wujudul absor, ma waqa'a mongko ora bakal tumibo alaiha ing atase mukawwanat apa wujudu absori, wujude peninggal panjenengan niki. Artinya jikalau tidak ada wujud Allah di dalam setiap makhluk, maka Anda tidak akan pernah bisa melihat sesuatu. Jikalau tidak ada wujud nyatanya Allah di dalam dirimu, maka semua makhluk tidak akan pernah bisa mendengarkan suara apapun. Tatkala
tidak nyata wujudnya Allah di dalam dirimu, maka dirimu tidak akan pernah bernafas. Sampai semerap mikseri mesin iki ya. Bukan mikseri wong wedok ning pawon iki kok. Niki lho mikseri mesin sound system. Niki kan masih berfungsi ya. Bukti ini fungsi bisa mengeluarkan suara. Coba patenono setrumi. Tas langsung makrek mati semuanya. Nggak ada fungsinya. Mulai dari mohon maaf trafo, diode, elko, transistor, rangkaian-rangkaian apapun di itu saat itu juga grek, nggak bisa apa-apa. Inilah ayat yang mukawwanat. Apa ayat mukawwanat? Ayat-ayat untuk mendekat dan mengenal dan bertemu wujud Allah itu lewat alam. Ada dua, Pak. Ayat itu kauniyah. Gini yang disebut ayat kauniyah. Yang kedua adalah ayat Qur'aniyah. Nih, Qur'aniyah berarti tulisan. Kauniyah berarti alam yang tercipta. Dan kedua ayat itu tersimpan mutasyabihah. Tersimpan ayat yang terkenal kita sebut sebagai tersirat. Arti yang tersirat. Kedua ayat ini menyimpan satu makna yang tersirat. Dan makna yang tersirat ini hanya Allah titipkan kepada hati hamba yang sholihin sholihah. Artinya hati hamba yang sudah terbebaskan dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Pengaruh hawa nafsu ono luru gindil, enak gak enak, susah dan senang. Jangan dikira Anda ketika sebab punya amalan yang jenengan wadifahkan, istiqomahkan untuk menjadikan bisnis Anda tambah bagus, terus nyatane bagus, dan ini jenengan tetanda hidayah dari Allah, bukan. Jangan kira dan jangan anggap ketika Anda jadi imam punya satu amaliyah untuk mendatangkan murid yang sebanyak-banyaknya, akhirnya pondok pesantren Anda pesat perkembangannya. Terus ini termasuk hidayah Allah, bukan. Hidayah Allah itu tondone bukan di fisik. Bukan di fisik Anda ini tambah bagus dan atau bukan di fisik Anda itu tambah hancur. Bukan di situ. Tandane hidayah itu adalah hatimu semakin lama semakin dekat pada Allah. Artinya hatimu tidak mudah
ibadah untuk melepaskan tali yang menyambungkan antara ruh dengan wujud Allah. Yang kedua, tidak mudahnya hatimu terpengaruh dengan pengaruhnya duniawiyah. Dijatuhkan nggak masalah, diangkat juga nggak masalah. Hatimu tidak memandang seperti itu. Sebab kadang-kadang penemu di golongan golongan umum itu melihat hidayah atau tidak itu melihat kelakuan dohir. Kalau sukses duniawiyahmu dan kau bisa memberikan sodakoh terhadap mursyidmu, gurumu, kau dianggap hidayah. Bukan itu barometernya hidayah. Barometernya hidayah itu hatimu semakin dekat kepada Allah, gak mudah melepaskan tali, gak mudah kena pengaruh kebiari itu. Ukuran atau barometer hati itu mendapatkan hidayah atau enggak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa 'alaiha wujudul absar. Apabila wujud nyatanya Allah itu tidak ada di dalam setiap diri makhluk, makhluk itu tidak akan pernah bisa melihat. Maksudnya mata dohir jenengan nggak bisa melihat wujud alam. Telinga jenengan tidak akan pernah bisa mendengarkan suara. Lesan sampean kali kulo nggak mungkin bisa berkalam kalau tidak nyoto wujud Allah di setiap diri Anda. Tinggal hatimu sadar apa enggak? Kalau selama ini yang berkalam adalah Allah, yang melihat adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, dan lain sebagainya. Susah Pak dikongkon sadar manakala akal ini masih berfungsi. Akal ini masih mendominasi sifat basyariah dalam diri kita sebagai manusia, masih mendominasi mokhal Pak. Kita akan dimasukkan Allah golongan iman yang ihsan itu mokhal. Lau dhoharot lamunyo nyotoh dalam hatimu apa sifatuhu sifate Allah niki sanepan lho Pak, sanepan untuk pelajarane orang syariat thariqah. Untuk pelajaran jenengan bukan sifatuhu ini, nanti syarah yang akan kutulis nanti jenengan biar tambah cetok. Lau dhoharot sifatuhu apabila nyatani sifat Allah iku ada di dalam dirimu, ya idmahalat
mongko musno apa mukawwanatuhu pira-pira wujude makhluk. Pira-pira makhluke Allah boleh. Gak ada udah. Kalau yang dimaksud itu sifat, terus bagaimana Allah dawuh janganlah kau sembah nama sifat datku, tapi sembahlah aku. Ternyata biar gak salah, maksudnya di dalam sifat iku mausufnya, yang disifatinya. Siapa? Yo aku. Ngoten niki. Makanya Al-Hikam iki yang dijelaskan matan. Matan itu adalah inti maksud. Tapi biar mudah harus ada syarah. Syarah itu apa? Penjabaran. Mahwa as-sifatuhu ai alladhi dan seterusnya. Jangan khawatir jenengan, tak Indonesia no. Aku iki duduk wong Arab, Cuk. Gusti Allah iku paham dengan basa Jawa. Aku iki dilahirno dadi wong Jawa. Aku ora bakal ngilangi kejawaanku, ora bakal. Nek kowe gak trimo ya silakan. Aku wong Jawa kok. Ana sing protes masalah iki. Balah, sok aku nekat tak bermain lewat langgem Jawa. Mbuh, aku lewat mocopat tak urekno yang namanya tembang-tembang itu. Nembang Jawa mestilah gandang toh Pak jenenge. Namanya gandang. Iku nek diterima wong sing fanatik di dalam syariat haram. Haram. Tapi nek jenengan iku menggoyahkan Al-Quran dengan goyah apa wae kuno, apa tah bakar apa, gak haram. Ya wis sembuh. Yes ngeten iki lho Pak, nek rame ning syariat iku mesti gegeran pendapat. Ora apa-apa. Sampeyan ana sing paham tembang pangkur. Ngeri pangkur mboten jenengan? Wong Jawa kelangan Jawa. Iya sampeyan iki. Saya tidak bisa kau paksa untuk berbahasa Arab karena aku bukan wong Arab, Pak. Bukan. Saya punya visi untuk memakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, silakan protes, monggo. Tapi nggak bisa kau memaksa saya harus berbahasa Arab. Ingat, dalam satu ayat Allah mengatakan, ketika saat Allah mengutus utusannya, itu pasti disesuaikan dengan kaum yang ada di situ bahasanya. Disesuaikan dengan kaumnya masing-masing. Dengan maksud supaya mudah diterima keterangan maksudnya. Berhubung zaman yang sekarang ini banyak orang Jawa kelangan Jawane,
mohon maaf, nggak ada salahnya jikalau nanti saya mengurai maksud keterangan dari sudut bahasa Jawa. Pak nyun sewu, pangkur iku asline ya proses jenengan kholwat. Ngomong pangkur itu dilokno, wah gak islami. Nyun sewu, Gusti Allahku iku paham dengan basa Jawa. Dengan basa Jawa paham. Gak harus bahasa Arab. Enggak. Jawa itu ada dua, Jawa kasar, Jawa kromo inggil. Tembang pangkur itu termasuk inggil. Berhubung jenengan iku pahami anak turune asline jenengan Mbah Boyut itu Jawane kromo inggil, ilang inggile sakniki kasar. Dahar ngomong nyun sewu mbadok. Wis aku njukuk tengah-tengah kitab ini. Apa? Bahasa Indonesia aja. Tapi tetap saya juga memakai bahasa Arab. Syarahnya tetap bahasa Arab juga bahasa Indonesia. Tapi jangan salahkan jikalau nanti saya juga berbicara dengan bahasa Jawa murni lewat ilmu sejati atau mohon maaf ada ajaran kapitayan, ada ajaran moncopat, macam-macam aliran kepercayaan. Cuman maksudnya cuman satu, apa? Sangkan paraning mati, wa inna ilaihi rajiun. Umat Islam semua itu gitu. Endingnya itu harus tahu wa inna ilaihi rajiun, harus bisa kembali kepada asal. Makalah ini tadi arahnya di situ. Kalau kau tidak kembali kepada asalmu, tidak ada, jangan harap kau akan mengetahui wujud kang sejati. Jikalau para penutup dalam hatimu masih ada, jangan harap kau akan tahu wujud nyatanya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk mencapai makalah ini wajib jenengan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul di Gua Hira. Apa? Mujahadah. Apa? Uzlah. Apa? Khalwat. Apa? Meditasi. Sakit-sakiti panjenengan sebisa Anda. Makanya bab masalah penekanan Allah terhadap hambanya tentang dzikir di dalam Al-Quran itu tidak cukup 1-2 kali, berkali-kali, karena pentingnya untuk menghancurkan wujud selain aku di dalam dirimu hanya lewat dzikir tersebut. Jangan lewat akal, hati, keadaan dan tempat. Ibu-ibu head pun lanjut. Jangan menunggu sucinya. Bapak-bapak punya hadas besar, mencari air gak nemu-nemu, tidak menjadikan itu sebagai dilarangnya Anda berzikir ini. Tidak. Lanjut. Baik yang kaya maupun miskin, baik yang punya jabatan atau tidak,
baik yang punya pengaruh, kehormatan atau tidak, semuanya itu fafirru ilallah, larilah kau nanggone Allah terhadap Tuhanmu itu. Otomatis Anda harus dibekali tali penyambung jenengan datang Allah. Bapak Ibu, itu mungkin malam hari ini apa yang bisa kami sampaikan, walaupun kita ngajinya nggak terlalu lama. Bersyukurlah kita pada Allah, kita masih diberikan waktu, masih diisi waktu ini untuk mengingatkan hati kita pada Allah. Daripada 2025 Allah memutuskan untuk Jaya Baru perai total nggak ngaji, ketahuilah asli ini ngoten, total jenderal, bah yang rutinan, bah yang rutinan. Oleh karena jenengan iki mengeluh, jangankan 4 bulan, 1 bulan sudah lama. Bagaimana keadaan gersangnya hatiku nanti? Oke, tak lapor ke nanggone Allah, akhiri diringankan boleh, silahkan, tapi cukup jangan sampai menerima undangan lagi. Selesaikan yang sudah kadung diterima di tahun 2024. 1, 2 khusus yang rutinan harus kau ringkas jadi 1. Ketika resikomu wani lapor koyok ngunu, kuwi kudu gondol, untumu harus kok copoti. Tak lakukan Pak, tak lakukan. Ya wis, iki asine palsu kabeh, palsu. Dikemangan teteli mboten saged, makanya gak usah dituki tetel. Pun niki mriki gansal niki 3 pun dipundhut. Terus yugane sing kecil kula niki mboten diceluk abi, diceluk buyut. Turu kula ideki mboten purun. Waduh, akhirnya bangsul melih nangone doktere, untung gak dibuak Pak, digeraji. Terus dimal-mal, sing penting nyantol nggih. Nggih. Jadi iku kula sing alit iku mboten nyeluk kula buyut tok, botak ya buyut wis. Pun Bapak Ibu, monggo kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi Bapak 3, Ibu 3. Dimulai dari Bapak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nderegang sukis kula Anas dari Pekalongan. Wonten kalih pitakonan ingkang setunggal inggih menika at-tafakkurus sa'atin afdalu min ibadati sabi sanatin. Tafakur dalam 1 saat iku afdalu luwe bagus daripada ibadah 70 tahun. Ingkang kaping kalih surat Al-Hijr 99. Surat Al-Hijr 99. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nyembah sapa sira rabbaka ing pengane sira anggon nyembah hatta ya'tiya sehingga teka ka ing sira apa al yakin ayal maut tegese mate. Saking kawula Anas saking Pekalongan tanggal 25 Januari
tahun 2025 jaya baru, jaya sifatnya Allah, baru sifatnya makhluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafakkur ingkang jenengan maksud tadi itu lebih utama daripada panjenengan iki duweni kitab sak lemari gawedhe, kitabe yo kandel-kandel tapi isine tulisane kitab iku mung bahasa ilmu dohir. Itu lebih utama pertanyaan jenengan wau. Tafakur, yang dimaksud tafakur iku luwih utama sak sesaat katimbang ibadah jawareh itu yang bertahun-tahun. Iku maksudnya ya apa? Jawabannya sederhana ngeten. Lebih baik Anda menanam biji kacang satu biji daripada Anda menanam kulitnya saja kacang satu truk. Makalah panjenengan ini yang jenengan tanyakan, lebih baik sholat sak rokaat tapi bijuhdin katimbang sak umur sholat bila juhdin. Lebih baik sholat satu rokaat tapi jenengan khudur datang Allah itu luwih apik katimbang jenengan berpuluh tahun sholat hati nggak bisa khudur menyang Allah miturut kacamata hakikat, miturut indallah pandangan Allah bukan pandangan manusia. Tafakur iku beda. Angen-angene ati lewat rasa yen sak temene aku urip ikulah sejane ilahukum ilahu wahid. Ketika saat jenengan ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, ibadah murni atau tidak inilah perilaku kebiasaan para rasul dan para kekasih Allah. Gini ki, miturut kacamata hakikat. Kalau miturut kacamata syariat, wong kacamata syariat itu memandangnya itu segi perilaku dohir kok pak. Orang-orang mengatakan si A itu bagus karena perilaku ni dohir si A itu bagus. Nggak bisa memandang bagaimana nataiju husnil akhwal, tidak bisa memandang hatinya itu keadaannya nggak bisa memandang karena kacamata iku plus nggak bisa digawe melihat kacamata min. Beda fungsi pak antara ainul basyariyah dan ainul basirah. Mata jasad dengan mata ruh itu fungsinya beda. Mengapa di dalam persahadatan dalam syariat yang disindir terhadap kita itu nggak paham tentang persaksian? Karena kita golongan memandangnya itu secara fisik. Jadi sampai kapanpun Allah tetap gaib. Sampai kapanpun Allah itu hanya sebatas kita yakini kalau ada, tidak bisa membuktikan keadaan Allah itu yang bagaimana, nggak bisa. Karena yang dipakai itu kita itu ainul basyariyah
sementara ainul basiroh meripat ati sampen kali kula ngikut terhadap mata dohir. Contoh, lesan saya itu dipaksa untuk minum kopi. Lalu saya minum kopi loh Pak, bukan gula loh ya, kopi. Mesti bahasa dohir, akal, logika mengatakan pahitnya itu dari kok. Akhirnya apa? Meripate ati kula, iman yang disebut iman mengatakan pahit itu sumber dari kopi. Ini golongan kita yang diam. Iman kita itu keseret oleh nafsu dengan memakai kedok akliyah, dalil akli, akal, logika. Sebab jikalau kau gak minum kopi, ya gak mungkin terasa pahit. Bener tak Pak? Logika. Tapi kita nggak sadar. Makalah yang mengatakan laula zuhuruhu fil mukawwanat ma waqa'a 'alaiha wujudu absarin. Apabila di dalam dirimu tidak nyata wujud Allah, mohon maaf, mukawwanat, nggak mungkin Anda akan bisa merasakan pahitnya kopi. Sekarang dilarikan di luar Anda kopi. Apabila wujud nyatane Allah itu tidak di mukawwanat kopi makhluk, maka nggak mungkin kopi itu bisa memunculkan rasa pahit. Loh, gitu loh. Tinggal Anda menetapkan kopi itu rasanya dari mana. Tinggal pertanyaannya, rasa pahit itu munculnya dari mana? Imanmu, apakah dari mukawwanat kopi, apakah dari urip wujude Allah iku? Iman manusia itu dua, ada yang masih tetap di iman, ada yang sudah di ihsan imannya. Lah, datangnya dinu tauhid ini menyeret imanmu supaya jadi iman yang ihsan. Istilah supaya kau makrifat makommu datang Allah. Urusan mau gak mau terserah. Jadi yang dimaksud tafakur itu angen-angene ati, bukan akal. Nek akal nggak mampu Pak. Tafakkaru fi khalqillah. Akal itu untuk angen-angen urusan makhluk. Urusan makhluk. Wala tafakkaru fi dzatihi, urusan dzate Allah ojo dilebokno angen-angene akal. Artinya duduknya terkait wujude Allah itu ning ati. Iku lho disebut tafakur. Dadi angen-angene ati, bukan angen-angene akal ingkang jenengan maksud wau. Sing kados pundi angen-angene ati? Dateng wujude Allah. Ngerasa yen sak temene wujud Allah itu dekat. Ya urip ning ati sampeyan, akhirnya semua apa gerak jenengan yang muncul dari jenengan, Anda ngerasa kabeh iku af'alullah, gerake Gusti Allah, perilakune Allah. Itu yang pertama, dan itu lebih baik
ibadah seperti itu, tafakur, angan-angan seperti itu di mata Allah daripada ibadah hatal yakin sampai kematian Anda. Yang kematian Anda itu ibadahnya itu nonsen, zong, tanpa dibarengi kehuduran hati datang Allah. Bon. Nomor kali dalam surat Al-Hijr terkait nyembah sampak sedo. Hatta ya'tiyakal yakin. Iku maksudnya nyembah yang bagaimana? Yang dimaksud nyembah datang Allah sampai mati itu yang bagaimana? Ingat Pak, Allah tidak akan menciptakan Anda semuanya kecuali hanya untuk beribadah. Allah pun tidak akan memerintahkan jenengan kali kula kecuali hanya menyembah padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala aidon wa ma umiru illa liya'budullaha. Itu. Terus yang dimaksud nyembah iku piye to Pak? Nyembah. Oh. Lihat di dalam surat Al-An'am ayat 79. Di situ ada kalimat inni wajjahtu menuju wajhiyah. Kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Tentunya ini ada wasilah khusus, yaitu pangroso. Sebab di dalam diri ruh ada namanya rasa atau ihsan. Di dalam diri rasa itu ada cahaya atau nur makrifat. Di dalam nur makrifat, di dalam cahaya itu ada urip. Itulah wujudnya Allah. Inilah proses sangkan paraning dumadi. Inilah proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ruh itu harus nyandang namanya ihsan, harus nyandang masalah rasa. Lah munculnya rasa di dalam dada Anda itu berawal dari pahamnya diri Anda tentang maksud tauhid la ilaha illa anta. Disitulah yang memunculkan dzikir sirul asrar. Dalane mung kuwi tok. Urusan bahasa Anda menyebut selain sirul asrar, maksudnya adalah menyambungkan talimu terhadap Allah, silakan. Sampai ini dipertegas Allah dalam surah Al-Baqarah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali ini jangan kau lepas. Sebab fungsinya tali ini adalah yakfur bittaghut wa yu'min billah, melepaskan wujud sakliyane Allah, lalu nyatalah wujudnya Allah. Wa may yakfur bittaghut, barang siapa melepaskan, mengingkari wujudnya taghut, berarti sakliyane Allah dalam hatimu, maka wa yu'min billah, imanmu akan benar pada Allah, disebut ihsan. Kalau ini sudah terjadi pada hatimu, maka Allah itu pasti akan menyalakan nur makrifat yang tujuannya untuk mengusir mukawwanat di dalam hatimu yang menggelapkan hatimu.
makhluk-makhluk wujudnya itu pasti akan hilang. Sehingga mengapa di dalam cahaya itu ada urip? Itulah maksudnya nyatane wujud ingsun Allah. Pun kalau sudah sampai di sini, itulah yang disebut nyembah. Lakukanlah itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian secara syariatmu. Itu maksud di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Dan ini juga pesan Allah yang dilakukan oleh baginda Rasul, otomatis juga pada kita sebagai umat. Yang dikatakan umatnya Kanjeng Nabi yang setia pengikut adalah mereka yang meneladani apa yang sudah Rasulullah contohkan. Nek hanya bicara aja dengan membaca sholawat, mudah-mudahan kita dianggap umatnya baginda Rasul. Raimu golek duit tok ngene kok. Mohon maaf, banyak sholawat-sholawat ini dijadikan sebagai objek, Pak. Pertama, untuk menarik Anda sebagai pengikut. Kedua, untuk menarik bisaroh di situ. Ujung-ujungnya urusan isine wet. Allah ya karim. Ngunu ya ngunu cak, tapi ojo ngunu. Masya Allah. Terus aku ngunu kate lapo sonamu cocotmu tak sewek. Ya ora, aku mung ngeling noto. Jikalau kau itu enggak mau ya serah. Ngene kok ngamuk-ngamuk. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Gusti Allah dawuh nanggoni surat Al-Furqan kalau enggak salah, terkait apa tujuan Rasulullah menyampaikan wahyunya. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Mohon diingatkan jikalau salah menyebut surat. Di situ Rasulullah disuruh Allah untuk berkata, olehnya dia menyampaikan itu enggak ada maksud lain kecuali mengharapkan hatimu itu berjalan menuju dan kembali kepada Allah. Terlepas dari itu semuanya, tidak ada ayat yang menjelaskan. Untuk mencari pengaruh enggak ada, apalagi untuk mencari urusan weteng enggak ada. Tapi tiba umati mbok nian. Ketahuilah Pak, sebetulnya maksud ayat wahyu yang Allah turunkan itu banyak yang dirubah dari segi maknawinya, dari segi maksudnya banyak sekali. Maka sudah sayugjanya dianggap penting oleh Allah untuk menurunkan Al-Quranul Qadim. Ini nanti Anda akan tahu jawabannya, mengapa hal itu harus diturunkan, padahal itu hanya sesuatu yang tanpa dinulis, tapi iki kok yo disuruh menulis.
Urusan terima gak terima panjenengan aku gak melok-melok. Berarti urus Gusti Allah dhewe. Pun. Jadi maksud nyembah di situ adalah nafi isbat, meniadakan keakuan diri sebagai makhluk dan menetapkan dan menguatkan, mengisbatkan keakuannya Allah dalam semua ibadah apapun. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Gus, nama saya Pak Wiyoto. Tadi malam itu saya bermimpi. Sekarang saya mau tanya, mimpinya itu saya diajari berdoa yang isinya itu Allahumma inni as'aluka cemerlang. Terus belum selesai bicara masalah cemerlang. Allahumma inni as'aluka cemerlang. 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 Cemerlang, ya. Belum lepas dari bicara cemerlang, saya ini melihat cahaya yang terangnya melebihi matahari. Nah, kebetulan waktu itu saya bangunnya itu dalam keadaan tutup mata. Coba saya buka mata saya itu kemungkinan sekarang saya buta. Nah, dalam keadaan ini saya sampai sekarang ini merasakan ketakutan untuk berdoa, ketakutan untuk menerima balasan doa itu. Terus dalam keadaan semacam ini saya harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka cemerlang. Lho ora apa-apa. Gusti Allah ya paham kok. Mohon maaf yang fanatik dengan bahasa Quran, ojo muring-muring sih, ojo. Gusti Allah itu gak membedakan terhadap hambanya yang beda kaum, beda bahasa, ndak. Jadi Allah itu yanduru fi qulubikum, melihat keadaan hatinya. Berarti kena ditiru loh Pak iki. Allahumma inni as'aluka cemerlang. Bahasa cemerlang niku kan macam-macam Pak ya. Cemerlang dunyone, cemerlang akhirati. Lebih baik Anda berdoa ngerti dengan bahasa yang Anda ucapkan daripada dawa bahasa Quran tapi orang dong karepe. Pak, sampean mang sakmono kae karepe apa? Embuh, pokoke aku niru-niru. Wah, payah iki. Ketika saat kami sudah tahu duduk atau akhlak terhadap Allah seperti itu, akhirnya aku takut. Terus apa yang harus kami lakukan? Bon. Wa aslimu lahu. Udah Pak, jenengan tinggal pasrah mawon, ngintiro koyok dini kuning-kuning ning tali. Wis ngoten mawon. Artinya Allah menggerakkan hati sampai ngalor, digerakkan ngidul, digerakkan ke barat, udah. Sambil hati sampean tetap menetapkan bahwasanya semua itu hanyalah datangnya dari Allah. Lanjut. Bapak-bapak kasih wonten? Ada, monggo. Assalamualaikum Gus. Saya dari Gresik. Dari Gresik, monggo.
Ini ada titipan dari teman. Saat Rasulullah melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa mengikuti beliau, sehingga beliau berangkat sendiri menemui Allah. Mi'raj yang dilakukan Rasul tersebut apakah sama dengan meditasi, semedi, tafakur yang dilakukan oleh orang Jawa sampai dalam kondisi suwun atau gung lewang liwung? Oh iya, lewang liwung. Gung lewang liwung. Ya gitu Gus. Terus mau tanya lagi Gus. Kedua, saya pernah baca buku apa itu, jasad ini adalah najis, sucinya adalah roh. Terus kalau najis, sholatnya itu gimana Gus? Sedangkan Allah itu suci. Gitu aja Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika proses Mi'raj baginda Rasul mencapai Sidratul Muntaha dan di situ malaikat Jibril tidak bisa ikut, apakah sama dengan proses perjalanan manusia lain untuk mencapai makom kefanaan, yaitu gung lewang liwung? Jawaban saya secara hakiki aslinya sama. Tapi saya siap dibantah dan disalahkan dari golongan yang memakai kacamata syariah. Boten napa-napa. Kalau bahasa tengah-tengah itu antara orang Jawa dengan orang Arab. Itulah yang dimaksud ketika si Salik suluk menuju kewusulan pada Allah. Itulah si Salik ketika saat meditasi untuk mencapai makom gung lewang liwung. Apa sih gung lewang liwung? Makom yang sudah kefanaan selain daripada aku Allah, termasuk dirinya si Salik tiada. Bahasa Al-Hikam itu yang dimaksud sebagai makom musyahadah. Sidratul Muntaha niku, Sidratul Muntaha iku makom musyahadah. Makom kefanaannya hati seseorang dari masyiwallah, perkara sakliyane wujudi Allah, termasuk si Salik. Bahasa Jawi mengatakan gung lewang liwung iku adalah makom kesadaran mutlak bahwasanya selain urip itu tidak ada. Makanya tujuannya meditasi beliau-beliau itu adalah untuk mencapai kesadaran penuh kalau dirinya makhluk itu sesungguhnya tidak wujud. Loh, disitulah Pak akan mengalami satu kejadian-kejadian yang tidak bisa kau pandang dengan akalmu. Sebab itu di luar akal. Ini bisa dilakukan oleh siapapun Anda dan beragama pun apa Anda bisa. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, bahasane Quran li rabbih, mboten liqa Allah.
Kalau liko Allah itu ada ayat lain khusus oleh umat Islam. Nek liko arabihi Tuhanmu berarti iku esa, artinya beragama apapun Anda bisa melakukan proses seperti ini. Sing penting ngerti tata carane dalam hal bermeditasi atau berkholwat. Berarti jawaban saya secara kacamata hakikat nggak ono bedane, Pak. Tapi bahasanya tetap beda. Ojo sampak amben ngomong, ayo mikrot saiki. Dikabyuk. Wong syariat sampean, sebab mikrot itu terjadi hanya terhadap kanjeng Nabi. Bahasa jenengan mikrot iku munggah, Pak. Jane iso. Bu, ayo mikrot, Bu. Ping piro? Pak, yes ping 3 lah ngoten sewengi. Mikrot iku munggah, sampean artekno apa terserah jenengan. Nek bapak ambek ibu artine mikrot ya munggah. Sing durung di bojo tutupen kupingmu. Durung balik awakmu iku, masih wis umur 30 durung di bojo, durung balik. Pun itu yang pertama. Yang kedua, jasad iku panggonane najis, roh itu panggonane suci. Terus bagaimana sholatnya roh itu padahal Allah iku suci? Pun ngeten, Pak. Jasad memang panggonane batil, roh iku panggonane hak. Tolong akoid 50 jenengan kudu mendapatkan, dan ini nanti sudah kami urai di dalam kitab awal. Akoid 50 termasuk sifat wajib Allah. Allah punya sifat. Ada 3 sifat Allah, wajib, mokhal, jaiz. Wajib 20, mokhal 20, jaiz 1, berarti 41. Selain itu berarti yang 9 iku sifate Rasul. Sama sifate Rasul ya ono 3, wajib, mokhal, jaiz. Wajib ono 4, mokhali ada 4, jaiznya juga 1, plek 50. Itu nanti ada pembagian. Sifat wajib Allah itu dibagi lagi menjadi 4 golongan, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Udah komplit saya jelaskan dengan bahasa yang gampang jenengan mudah. Entah tulisannya kayak cekere petik, mboten ngetik kula, Pak, kula tulis. Nek umpama gak nek diwaca maklumono karena SD gak lulus. Jane diketik luwih jelas lah ngoten. Mboten angsal ambek Gusti Allah. Ditulis no wong liya yo gak oleh. Wah, mateng aku rek ngene. Ya wis, tak lakeni ae. Tak lakoni ae. Ya apa maneh, Pak? Makanya mohon maaf, tolong sekali lagi sing duweni kekarepan ngundang ngaji, stop dulu. Sok ae nek wis bar ngundang saenakmu. Ngoten. Nek saiki tolong ojo dhisik. Pun Bapak Ibu hadirin, lah ruh ini memang aslinya fitrah. Oleh karena setiap siapapun kita menginjak akil balik sehingga ruh disebut ruh yang kotor, akhirnya disebut jiwa.
Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mengapa tidak ruh di situ? Kok bahasanya jiwa? Inilah yang dimaksud ruh yang kotor. Akhirnya disebut jiwa. Tulisannya ya ayyatuhan nafsu, nafsu Pak, ngenten tulisannya. Niki surat napa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu kok gak disebut ya ayyatuhar ruh? Kok nafsu? Jiwa. Berarti maksudnya ruh sing kotor. Bentuknya pundi? Dalam hatimu masih ngaku-ngaku jenengan iki sebagai makhluk yang bisa melakukan cara kopi yang memunculkan rasa apa? Pahit. Imanmu ada di situ, berarti ya iki nafsu. Mengapa harus Allah panggil ruh yang kotor ini? Untuk apa dipanggil? Irji'i, kembali ila rabbiki, maring pangeran. Mengapa harus dipanggil? Karena ruh ini telah tinggalkan Allah. Berbahasa iman, hati kita telah beriman pada selain Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, beriman terhadap taghut. Wujudnya taghut ya kopi, wujudnya taghut ya diri Anda. Ini taghut. Berhubung posisi keadaan ruh yang asale fitrah terus kotor sebab imane iku mau salah, dipanggil oleh Allah untuk kembali. Asbabun nuzule ayat ini memanggil disebabkan ruh dalam keadaan kotor. Kok umpama ruh itu dalam keadaan fitrah, gak mungkin dipanggil. Kalau ruh itu menghadap kepada Allah, gak mungkin ruh itu akan dipanggil Allah, karena ruh sudah pada dirinya. Olehnya dipanggil karena minggat roh iki mau. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, memangnya harus gitu. Berarti sholato siro dalam keadaan ruhmu itu kefitrahan. Ruh dalam keadaan fitrah manakala ruh ini sudah melepaskan dari diri ruh itu sendiri. Barulah ini disebut sholat. Karena yang dihadap iku fitrah, gak mungkin yang menghadap iku najis. Jasad iki mau minangka lho Pak, minangka alat mawon sebagai ruh menghadap. Iki cara diartikan sederhana, jasad itu hanya alat, ruh untuk sebagai menghadap kepada yang suci. Apabila tanpa jasad bisa, karena yang menghadap itu ruh. Tolong dilihat dalam surah Ali Imran ayat 191. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Amanu itu yang dipanggil roh iki mau lho Pak.
Dalam keadaan berdiri oke. Dalam keadaan duduk ya oke. Duduk lho Pak, lungguh. Dalam keadaan berbaring ya oke. Jadi ruh itu tidak hanya bergantung pada satu aktivitas saja. Apapun. Berdiri boleh, duduk boleh, berbaring juga boleh. Jenengan iki lho, umur wis 70. Mesti geger iku akeh dengkeke. Dike duduk ini semenit wis kemeng kabeh. Wis kakean dincot-encot yo men. Nggih. Ya berbaring, gak kuat sampai duduk ya berbaring. Gak usah sampai niku meksa-meksa lungguh. Akhirnya kumat dengkeke, gak usah. Berbaring aja Pak, Bu. Monggo. Lawang sing yang melakukan perjalanan iku ruh jenengan kok. Yang penting ruh itu sudah membawa wasilah langsung datang Allah. Nggih, ganti Ibu. Ada? Tak kasih 3 Ibu pertanyaan. Monggo nek wonten. Ora popo masih ngadeg ya oleh, lungguh ya oleh, gelendangan ya oleh. Ngoten mawon. Aja dipaksa lah kersane. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi ngapunten, Umi Zara badhe tanglet. Umat muslim diharuskan sering-sering membaca suci ayat Al-Qur'an. Tapi terkadang itu hanya bisa membaca berapa surat dan kulhu aja gitu ya. Yang Umi tanyakan keistimewaan hakikatnya surat Al-Ikhlas sampai Al-Fatihah itu bisa disamakan sama ngaji Al-Quran. Terus pun disampun mantur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku temuan kaidah di dalam hukum am. Membaca surat Al-Ikhlas dengan ma'udata ini itu sama dengan membaca satu Al-Quran. Tapi disayangkan tidak mengerti apa maksud di dalamnya. Bukan maksudnya hanya membaca tok mboten. Oleh sebab itu pakailah 2 kacamata biar tahu yang sebenarnya. Sama dengan doa itu Pak. Dalam kacamata syariat kita sebagai hamba harus untuk meminta selalu kepada Allah dalam hal apapun. Dasarnya sudah jelas, ud'uni astajib lakum. Tapi sangat disayangkan belum paham sebenarnya maksudnya ud'uni. Di situ ada ya mutakalim yang menunjukkan ke ahad. Ini yang jarang dibahas. Bukan perkaranya tidak diperbolehkan meminta, tetapi akhlak terlebih dahulu yang harus dengan kedepankan. Apa akhlaknya meminta? Temui dulu yang memiliki. Setelah itu ucapkanlah apa yang kau minta. Enggak kita itu minta terus, tapi nggak pernah menemui yang memiliki. Sebab di ayat ini ada syarat yang tersimpan. Jikalau contoh
Pundi syarat yang tersimpan? Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, betul-betul ya. Jadi adanya ya mutakalim menunjukkan keahatan Allah itu sebetulnya menyimpan syarat jikalau, yaitu berupa jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, yo astajib, tak sembadani. Berarti harus makrifat dulu sebelum membaca Al-Ikhlas dan Ma'udataini. Apa Ma'udataini? Itu surat Al-Falah dan surat An-Nas. Ini tidak jauh berbeda dengan yang ditanyakan oleh bapak pertama tentang masalah tafakkur tadi. Angen-angen hanya sesaat luwih apik katimbang puluhan tahun jenengan iku beribadah. Pun lanjut, tasik wonten Ibu. Pun cukup. Oh ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanglet Gus, kula saking Surabaya Gus. Selagi saya kholwat, kok dada itu terasa panas gitu Gus. Mohon penjelasannya. Yang kedua, selagi sholat menuju untuk khusyuk, kok sulit sekali sampai kepala itu pusing rasanya. Setiap waktu itu gitu Gus. Bagaimana menurut nyuwun penjelasan saking Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah jenengan iki khalwat, kok awak iku panas kabeh kuwi apa ngoten. Niki pertanyaan. Pun kalau tangklet nang jenengan, jenengan kudu tangklet nang tukang pandi. Besi yang dibong oleh Pak tukang pandi, nek didemok panas mboten? Panas nggih? Nggih. Pak Pande itu bermaksud untuk menciptakan sesuatu yang diharapkan. Wajar kalau besi itu terasa panas dan musuhnya adalah api untuk menciptakan sesuatu yang diharapkan. Bu, dalam hati kita sebagai manusia, semuanya ini tanpa terkecuali, siapapun kita, jangankan kita, Nabi pun, keturunan Nabi Adam itu ya terjerumus di dalam kepentingan hawa nafsu. Semua kita pernah mengalami hati ini dolim pada Allah. Bentuknya kita dolim, beriman pada tauhid. Lah, ketika saat untuk biar menjadi fitrah lagi, berarti mempunyai tujuan, maksud yang baik, yang fitrah. Empun heran, namanya wesi koyok ngono kuwi kudu diluk, bisa dibentuk hanya dengan dipanaskan. Luwih apik jenengan dibong genin roko ning dunya daripada kita nanti dibong roko ning akhirat. Lebih baik itu. Siapa yang masuk di dalam nerakanya Dajjal niki kiwa, itu tertanda akan masuk surganya Allah. Barang siapa yang masuk di dalam surganya Dajjal ning tengene Dajjal,
maka tetanda dia akan masuk neraka. Sanepan isaro-isaro seperti itu sangatlah jelas bagi hati maksudnya yang sudah mengenal tauhid. Dan itu tidak jelas bagi kita tatkala kita belum tenggelam di dalam bahrut tauhid. Makanya mengatakan ayat itu cuma satu, Qur'aniyah, kauniyah enggak. Istimaklumi karena pengetahuan ini arek SD dengan arek SMA nggih beda. Gitu aja kok repot. Jadi Bu, panas itu adalah proses pembersihan kotoran hati kita yang Allah dengan sengaja untuk membersihkan jenengan dari penyakit-penyakitnya hati. Satu. Nomor dua, kok wangil ya sholat khusyuk. Niki rumus. Apapun dan siapapun Anda jikalau imannya belum diiksan sampak ndas merotoli mboten saged Pak. Salat itu khusyuk ketemu Allah. Alias tidak bisa salat itu kita jadikan sebagai munajat untuk bertemu Allah hudur mboten saged. Ini hanya bisa dilakukan dan terjadi pada seseorang yang imannya sudah ihsan, baru bisa. Contohnya sahabat-sahabat ketika saat imannya belum ihsan, bahkan Sayyidina Ali pun ora iso, tidak bisa. Ini contoh. Jangan lantas hadis ini Anda jadikan sebagai barometer. Wong Sayyidina Ali gak iso, apalagi kita. Lah ngoten toh? Biasa ngoten niku. Heta, matamu gak ndelok ah. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah katakan tentang mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Wong mukmin yang bagaimana? Imannya bagaimana wong mukmin itu? Yang sudah ihsan. Baru bisa. Lah sekarang yang terpenting bagaimana caranya iman di dalam dada ini jadi ihsan, itu yang terpenting. Jawabannya cuma satu. Dijawab Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, lebih-lebih 42. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam, teruskan terus hatimu itu berzikir pada Allah. Yang dimaksud zikir ini adalah kesadaran hatimu jikalau kau tidak wujud. Berarti sambungannya lewat rasa. Paham ya? Itulah zikir sirul asrar. Ibu situ engkas ada? Masih ada? Lakoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Surabaya, Gus. Badhe tanglet bakda salat maghrib. Niku kan kula kadang niku maos surat sajadah. Lah niku ngaos Quran kalian salat awabin. Niku sing dos pundi terus sing badhe bakda salat maghrib nggih jenengan maos Quran. Nggih. Sing luwih utama napa salat awabin? Apa salat tawabin? Awabin nggih sing
atau salat awabin 6 rakaat itu nggih. Ngaten nggih. Nggih, mekaten Gus, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat-sholat sunnah termasuk tawabin niku. Sholat yang sifatnya iku mang tobat ingersane Allah. Kalau jenengan bertanya luwih afdal mana? Semuanya baik jikalau jenengan sertai dzikir sirul asrar. Monggo. Semua baik. Karena semua itu thariqah, jalan. Yang terpenting jenengan iki wajahidu fi sabilihi. Di atas jalan itu kau berjalan menuju pada Sang Khalid. Tidak ada maksud tujuan yang lainnya. Umpama sampai tidak sholat tawabin, misalkan subutul iman atau sholat sunnah-sunnah yang lain, monggo. Sing penting jenengan iki nyertakan sirul asrar. Bon kula ngoten niku kesawen. Umpama kula bar salat wis meneng kaya watu gak obah. Cuman hatiku besirul asrar. Terus pundi? Padha ae. Sing penting hatimu itu memang suluk, khalwat, meditasi mencapai sidratul muntaha. Arti sidratul muntaha kesadaran mutlak bahwasanya makhluk atau mukawwanat di pandangan Allah itu tidak wujud. Pun ngaten mawon Bapak Ibu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.